Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Aibtu Nunuh Sutisna, biasa disebut si manusia pohon. Adalah Aibtu Nunuh Sutisna, Kepala Unit Binmas Polsek Ibun, Polresta Bandung, yang memiliki kebiasaan unik, yaitu menanam pohon. Selamat siang, Pak Nunuh. Izin hari ini adalah jadwal pemeliharaan pohon yang telah kita tanam beberapa waktu yang lalu. Baik, Pak Nunuh, seperti biasa, silakan Pak Nunuh merawat tanaman yang sudah ada, tetapi tetap tugas pokok dilaksanakan untuk sampah ke masyarakat. Selain menanam pohon, pria berjuluk manusia pohon juga gencar mensosialisasikan menjaga alam kepada pelajar yang ada di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Nunuh gemar menanam pohon sebelum ia menjadi anggota Polri. Kegiatan itu menjadi kegiatan rutin setelah menjadi anggota Polri. Aksi itu terus dilakukannya, apalagi saat ia mengetahui kerusakan alam dan lingkungan Kabupaten Bandung akibat terjadi pembalakan hutan dan kebakaran hutan. Bersama komunitas pecinta alam, Nunuh membuat tempat pesemaian pohon yang berada di Saung Awi Bepas yang berada di Kampung Patro, tepatnya di Tanjakan Monteng Lama, Kecamatan Ibun. Beragam jenis pohon dibudidayakan oleh Nunuh. Seperti diketahui, bibit pohon itu ia dapat di hutan-hutan yang ada di Kecamatan Ibun dan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bandung. Bibit pohon yang ia semai di saung tersebut nantinya akan ditanam di kawasan hutan gundul yang ada di Kabupaten Bandung. Selain di Kabupaten Bandung, Nunuh juga kerap menjadi narasumber dalam seminar lingkungan di masyarakat dan universitas. Nunuh juga kerap melakukan penanaman pohon di kawasan hutan yang ada di Jawa Barat. Hal itu ia lakukan tak lain dan tak bukan untuk melestarikan lingkungan. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, Nunuh membagi pekerjaan untuk merawat bibit pohon. Meski demikian, Nunuh tidak pernah merasa pamrih demi kelestarian alam. Bibit-bibit pohon itu dirawat Nunuh bersama anggota komunitas pecinta alam. Ada ratusan bahkan ribuan bibit pohon yang nantinya akan ditanam di kawasan hutan. Dengan penuh kehati-hatian, Nunuh merawat bibit-bibit pohon tersebut. Menurutnya, bibit pohon itu nantinya akan menjadi paru-paru dunia. Seperti diketahui, pohon yang ia rawat dan nantinya ditanam itu akan menjadi cadangan air yang bisa menghidupi seluruh makhluk hidup. Nunuh juga mengajak kepada seluruh warga Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Bandung, untuk menjaga alam dan lingkungan. Ini genap 40 hari setelah kita menanam pohon bulan yang lalu. Dan hari ini pula kita punya kewajiban untuk melihat kondisi pohon tadi. Barangkali ada yang gagal tumbuh atau mati atau ada yang mengganggu. Nah, ini kebetulan ada satu pohon namanya pohon lame. Nah, padahal ini ditanam 1 tahun yang lalu, tapi karena cuaca sangat ekstrim, kemarau panjang, akhirnya si pohon lame ini tidak bisa bertahan hidup. Nah, untuk antisipasinya adalah kita ganti dengan pohon yang lain. Mudah-mudahan pohon penggantinya bisa tumbuh sesuai yang kita harapkan. Nah, kita siapkan dulu lubang tanam.
dengan menggunakan cangkul. Usahakan lubang tanam ini sedalam mungkin supaya akar ini nyampe cepat ke bawah. Pengganti yang pohon yang sudah mati tadi. Setelah itu kita buka polybagnya supaya akar ini cepat merambat dengan baik, tidak terhalang oleh plastik. Tapi jangan lupa plastiknya jangan dibuang kemana saja. Bibit kita masukkan, kemudian kita urut dengan tanah. Tanahnya dipadatkan, bila perlu kita kasih tanah supaya kelihatan bahwa di sini ada pohon yang ditanam. Nah, setelah itu kita siram bila perlu dengan air, karena pohon pun perlu minum. Nah, lakukan aja seperti ini. Nah, air ini lebih dibutuhkan pada saat musim kemarau. Kita kasih pupuk secukupnya, jangan terlalu banyak, ditaburkan aja di seputar pohonnya. Kita hibur dengan menggunakan alat musik tradisional. Ini termasuk alat musik jadul, tapi sekarang bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern yang menghasilkan musik kontemporer, namanya karinding. Bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan oksigen yang banyak, menyimpan cadangan air yang banyak, buah yang bisa dimanfaatkan atau dimakan baik oleh manusia maupun hewan lain yang ada di hutan ini. Saya melakukan kegiatan penanaman pohon itu sejak tahun 2015. Ketika itu saya pernah membuka dari satu keterangan yang berasal dari Al-Quran yang menyatakan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang dikarenakan oleh tanam-tanam manusia. Dan itu terbukti ketika saya berangkat ke hutan itu, ditemukan hutan-hutan yang kondisinya sudah pada rusak, khususnya di Kabupaten Bandung, baru mulai pegunungan Kamojang, kemudian daerah Kecamatan Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, kemudian Cicalengka dan sebagainya, kondisinya sudah pada rusak. Nah, sejak itulah saya melaksanakan kegiatan penanaman pohon bersama komunitas yang saya jalin komunikasinya, itu yang namanya komunitas Saung Monteng. Bibit yang ditanam itu hasil produksi sendiri dengan cara menyemai, membuat persemayan sendiri, dan bibitnya diambil dari hutan-hutan di sekitar Kamojang. Jenis pohonnya ini adalah jenis kayu endemik yang tumbuhnya lama. Kita tanam di hutan di seputaran Curug Madi, Kamojang, dan sebagainya. Dampak daripada kerusakan alam ini, terutama kerusakan hutan, kan ini ada dampak negatifnya. Di antaranya pada musim kemarau terjadi kekurangan air, kemudian pada musim hujan terjadi bencana banjir, longsor, dan sebagainya. Itulah yang menjadi motivasi saya melakukan kegiatan ini, dikarenakan oleh banyaknya bencana yang terjadi di alam ini. Pohon ini adalah makhluk Allah yang punya nyawa, punya rasa, punya kesanggupan dan punya ketidaksanggupan. Sanggupnya apa? Itu sanggup menyediakan oksigen, menyediakan cadangan air, kemudian sanggup untuk menyediakan makanan, menjaga longsor, menjaga erosi. Tapi pohon ini juga punya rasa,
mungkin dia sebut saja kalau di kearifan lokal itu perlu hiburan. Kenapa saya menggunakan alat musik karinding pada saat melakukan kegiatan penanaman pohon? Karena pohon ini adalah makhluk hidup yang punya rasa. Ya mungkin kalau pohon bisa ngomong, dia juga perlu hiburan. Ya hiburannya itu dengan menggunakan alat karinding kalau pohon bisa ngomong. Tapi kalau menurut keilmuan modern bahwa alat musik karinding ini menghasilkan gelombang suara yang mungkin secara keilmuan bisa dijelaskan. Dari gelombang suara yang dihasilkan oleh alat musik karinding tadi bisa menyebabkan pohon jadi cepat besar ataupun pohon menjadi sehat. Harapan ke depan dengan semakin melajunya kerusakan alam, ya mungkin tidak ada cara lain karena gunung, hutan, dan sungai ini adalah sumber kehidupan manusia. Ketika gunung hancur, sungai rusak, ya harus kita perbaiki. Ya, untuk memperbaiki ini harus banyak sosialisasi karena banyak orang yang nggak ngerti, nggak paham tentang apa yang terjadi kerusakan ini dan apa pula yang dampak yang ditimbulkan dari kerusakan alam. Nah, dengan sosialisasi ini mudah-mudahan banyak orang yang tergugah, banyak orang yang terinspirasi, termotivasi untuk ikut bersama-sama melakukan pelestarian alam ini dengan cara menanam kembali pohon-pohon yang telah tidak ada, pohon yang sudah mati, yang menyebabkan hutan jadi gundul, hutan jadi rusak, yang akhirnya menimbulkan bencana bagi umat manusia. Ini merupakan inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi anggota kepolisian yang memang pada saat ini perintah Bapak Kapolri untuk terus menggelorakan peduli terhadap lingkungan. Mudah-mudahan dengan hadirnya manusia pohon dari Polsek Ibun, Polres Kota Bandung menjadikan inspirasi dari seluruh anggota Polri dan umumnya kepada masyarakat, komunitas-komunitas yang pecinta alam, sehingga ini merupakan momentum untuk kita mencintai lingkungan di sekitar.